Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa dan pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai macam nikmat-nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan pertolongannya yang dengannya alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian Al-Adab Al-Ashrah dari kitab Al-Adab Al-Ashrah, kajian tentang adab-adab Islam dari kitab Al-Adab Al-Ashrah karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa di antara adab dalam makan dan minum. Qala al-musannif, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullah, as-salis sammillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillahi wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika wa idza faraghta fal'aq asabi'aka wa qulil hamdulillah. Sammillah fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Sebutlah nama Allah di awal makan dan di awal minummu, mengucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Wa idza faraghta fal'aq asabi'aka, dan apabila kamu selesai dari makan, maka hisaplah jari jemarimu. Wa qul alhamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Saudara-saudaraku, para pemirsa televisi Al-Iman dan para pendengar radio Suara Al-Iman, dalam pembahasan ini beliau menjelaskan tentang adab-adab berkaitan dengan makan atau makanan. Dan dalam pembahasan ini terdapat 6 poin penting, terdapat 6 masalah penting. Kata beliau, fal mas'alatul ula fi qawlihi samillah fi ibtida'i aklika wa syurbika. Masalah penting yang pertama
yaitu pada ucapan beliau, Samillah, sebutlah nama Allah, fi ibtida'i aklika wa syurbik, di awal makan dan minummu. Sebutlah nama Allah di awal makan dan di awal minum. Wa hiya fi dzikri ma yuqalu inda ibtida'il akli wa syurbi. Ini menyebutkan tentang apa yang dibaca atau yang diucapkan ketika memulai makan dan ketika mulai minum. Tentang ini adalah adab tentang apa yang dibaca ketika seorang muslim atau muslimah hendak memulai makan atau hendak minum, yaitu menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Dan ini dibaca yaitu ketika dia benar-benar menjelang makannya atau ketika hendak minum. Menjelang makannya atau menjelang minumnya. Di awal makan sebelum dia makan. Di awal minum sebelum dia minum. Di awal makan atau di awal minum. Dia membaca atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Poin penting yang kedua pada ucapan beliau qailan bismillah, yaitu membaca bismillah, yaitu membaca bismillah. Hala tasmiyatika fi ibtidail akli wasyurbi fataqul bismillah, yaitu maksud dari Anda menyebut nama Allah Ta'ala di awal makan dan di awal minum, yaitu membaca bismillah, yaitu membaca bismillah. Ini merupakan tafsir atau penjelasan dari yang sebelumnya. Maksudnya mengucapkan bismillah adalah tafsir perincian dari maksud adab yang pertama, bahwasannya di awal makan atau di awal minum menyebut nama Allah. Artinya yang dimaksud dengan menyebut nama Allah di sini yaitu membaca bismillah, yaitu membaca bismillah. Karena ini bentuk dari mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Umar bin Abi Salamah, dan hadis ini terdapat dalam kitab Sahih, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dahulu Umar ibnu Abi Salamah, putranya Abu Salamah, setelah Abu Salamah wafat, kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW, maka Umar pun tinggal bersama Nabi di bawah asuhan Nabi SAW. Pada satu ketika makan, Rasulullah SAW mengajarinya beberapa di antara adab-adab makan. Di antaranya hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, ya gulam, samillah, kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang dekat darimu. Kata Nabi, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang dekat darimu. Sabda beliau, samillah, sebutlah nama Allah. Ini umum. Kalimat sebutlah nama Allah ini umum.
tidak jelas, tidak disebut secara rinci bagaimana sifatnya, bagaimana tata cara menyebut nama Allah sebelum makan dan sebelum minum. Dan ini dijelaskan dalam riwayat yang lain, yaitu pada riwayat At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Di dalam hadis tadi bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ya gulam, kul bismillah." Wahai anakku, sebutlah atau bacalah bismillah. Sebagai ganti di riwayat sebelumnya, ya gulam, samillah, sebutlah nama Allah. Ya, sebutlah nama Allah. Ini masih umum, masih global. Tidak jelaskan sifatnya, bagaimana menyebut nama Allah dalam makan dan minum. Nah, pada riwayat ini menjelaskan sifat dari dan maksud dari sebutlah nama Allah. Yaitu Rasul bersabda, "Ya gulam, wahai anakku, qul bismillah." Jelas, tegas. "Ya gulam, bacalah bismillah." Bacalah bismillah. Jadi ini dasar muallif mengatakan qailan bismillah. Sebutlah nama Allah dengan membaca bismillah. Titik. Sampai bismillah saja. Ini yang ada dalam hadis Nabi. Kemudian bagaimana jika ada tambahan? Bagaimana jika ada tambahan? Wa ziyadatu 'alaiha bi dzikrir rahman atau bi dzikrir rahmanir rahim. Dan adanya tambahan dengan menyebut Ar-Rahman, Bismillahirrahman misalkan. Atau dengan tambahan Ar-Rahmanir Rahim sehingga menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Au bi idhafati ghairihima minal asma'i al-husna, atau menambahkan nama-nama yang lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Au ja'lihi mawdi'uhuma au mawdi'a ahadihima, atau menambahkan dan mengganti salah satunya atau keduanya. Kan yakul seperti membaca Bismillahirrahmanirrazzaq, Bismillahirrahmanirrazzaq, atau Bismillahirrazzaq al-Karim, Bismillahirrazzaq al-Karim. Ar-Razzaq nama Allah, Al-Karim juga nama Allah. Bagaimana jika tambahan seperti ini? Bagaimana jika tambahannya Ar-Rahman saja? Bagaimana jika tambahannya Ar-Rahman Ar-Rahim? Bagaimana jika tambahan nama Allah yang lainnya seperti Ar-Razzaq, seperti Al-Karim? Kata beliau, kullu dzalika yatahaqqaqu bihil amru wa ziyadah. Semuanya itu dengannya telah tertunai perintah untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan tambahan dan lebih. Paham insyaallah. Jadi beliau mengatakan intinya boleh dengan tambahan tersebut, karena dengan demikian seorang telah menunaikan perintah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal makannya, karena semuanya itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fal'ati biha hasalat minhu tasmiyah. Maka siapa saja yang membacanya dengan bentuk mana saja dari contoh-contoh tadi, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memulai makannya dengan menyebut nama Allah. Dia telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh dia mengatakan bismillah saja boleh, atau menambahkannya dengan yang lainnya. Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim saja boleh, Bismillahirrahmanirrahim boleh, atau dengan nama yang lain, Bismillahirrazzaq, Bismillahirrazzaqil Karim. Semuanya boleh, dan dengannya telah tertunai perintah membaca atau menyebut nama Allah Ta'ala di awal makan atau di awal minum. Ini yang beliau katakan. Namun para ulama kemudian berbeda pendapat, mana yang lebih afdal, mana yang lebih sempurna. Nah,
Tadi setelah dijelaskan boleh semuanya, sekarang beliau akan menjelaskan tentang mana yang lebih sempurna. Mencukupkan dengan bismillah saja atau dengan tambahan nama Allah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrazak, Bismillahirrazakil karim. Mana yang lebih sempurna? Bismillah saja atau dengan tambahan? Kata beliau, waqtalafa ahlul ilmi fil akli minhuma. Para ulama berbeda pendapat, berbeda pandangan tentang mana yang lebih sempurna antara keduanya. Ahwal iktisar ala qauli bismillah. Apakah yang lebih sempurna itu yang hanya mencukupkan dengan bismillah saja, atau takmiluha birrahmanir rahim wa majra wa majraha, atau dengan menambahkan ar-rahmanir rahim atau nama-nama yang lainnya. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih sempurna? Kata beliau, fakhtara Abu Zakaria An-Nawawi wa Ibnu Taimiyah Al-Hafid anna ziyadata akmal afdal. Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibnu Taimiyah memilih bahwasanya adanya tambahan itu lebih sempurna dan lebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim lebih afdal, lebih utama dari bismillah saja. Ini pandangan Al-Imam An-Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa naza'ahuma Abdul Fadl Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Namun pendapatnya ini diselisihi oleh Abdul Fadl, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Muta'aqiban kalaman Nawawi. Setelah mencantumkan ucapan Nawawi ini. Min annahu lam yaqif ala dalilin khas yufid anna ziyada akmal. Di mana beliau tidak mendapati satupun dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya dengan tambahan lebih afdal. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan atau menyelisihi pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Alasannya karena beliau tidak mendapati satupun dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya tambahan, maksudnya di sini Bismillahirrahmanirrahim atau yang lainnya, itu lebih sempurna dari hanya membaca bismillah saja. Itu kata beliau. Jadi di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan dengan tambahan lebih sempurna. Ini pendapat siapa? Imam Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak lebih sempurna. Yang sempurna atau lebih sempurna yaitu bismillah saja, sampai bismillah saja. Dan ini lebih sempurna. Dalilnya karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tambahan itu bismillah. Sementara hadis Nabi yang menjelaskan tentang maksud menyebut nama Allah sebelum makan, sebelum minum hanya dengan lafaz bismillah. Kemudian Syekh menjelaskan mana yang lebih kuat. Wa ma dhahaba ilaihi Ibnu Hajar aqwa. Kata beliau, pendapat yang diikuti oleh Al-Imam Ibnu Hajar lebih kuat. Wal akmal, sehingga yang lebih sempurna al-iqtisar 'ala al-warid fi sunnatin nabawiyah min qauli bismillah. Sehingga yang lebih sempurna adalah mencukupkan dengan yang ada dalam sunnah Nabi, dalam hadis sahih, yaitu membaca bismillah. Tadi dalilnya kita sebut tadi kan, yaitu dalil sabda Nabi SAW, qul bismillah, bacalah bismillah. Ini dalilnya, ini tegas. Dan menurut Ibnu Hajar, beliau tidak mendapati dalil lain ya kecuali ini tentang sifat dan tata cara menyebut nama Allah Ta'ala sebelum makan, yaitu bismillah. Fa in zada alai, kata beliau,
Sehingga ini lebih sempurna. Fa in zada 'alaiha syai'an faqad 'adala al-mafdhul 'anil fadil. Sehingga apabila ditambahkan sesuatu dari nama Allah Ta'ala, maka dia telah mengganti yang mafdhul dari yang lebih afdal. Dia lebih mengambil yang mafdhul daripada yang afdal. Wa kana fi'luhu jaizan. Namun pendapatnya boleh atau perbuatannya boleh. Intinya semuanya boleh. Intinya semua boleh. Namun berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka tapi lebih sempurna, lebih afdal mencukupkan dengan bismillah, karena hanya ini yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwasannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu di awal makan. Di awal makan. Kemudian bagaimana dengan yang lupa? Orang yang lupa tidak menyebut nama Allah di awal makan, ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Ihdahuma adiyadkuru tasmiyata fi asna'ihi fayati biha qailan bismillah fi awalihi wa akhirih. Yang pertama yaitu dia ingat di tengah-tengah ketika dia makan. Maksudnya di sini belum habis makannya, belum selesai makannya. Dia ingat kalau dia tadi di awal makan belum menyebut nama Allah, belum baca bismillah. Maka dia ketika itu dia membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Jadi bagi siapa yang lupa membaca bismillah di awal makan, kemudian ingat dan dia masih makan, di tengah-tengah makannya, sebelum selesai makannya, belum habis makanannya, maka ketika itu dia membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Saya ulangi, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, fi awwalihi wa akhirihi, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini bila ingatnya di tengah-tengah masih makan. Keadaan yang kedua, dia tidak ingat kecuali setelah selesai dari makannya, tuntas semuanya. Maka bagi dia tidak disyariatkan membaca apa-apa. Jadi apabila ingatnya setelah makan, jadi dia selesai makannya, sudah selesai semua makannya. Mungkin contoh, ketika mau baca alhamdulillah, loh kayaknya tadi saya belum baca bismillah ini, dan makannya sudah habis selesai, maka bagi dia tidak disyariatkan membaca apa-apa kecuali alhamdulillah saja, nanti disebutkan. Tidak perlu membaca bismillah. Nah, berikutnya masalah penting yang ketiga, fi qaulihi wa kul biyaminika, dan makanlah dengan yaminika, dengan kananmu. Makanlah dengan kananmu. Wa fihi bayanu alat al-akli minal insan wa hiya al-yadul yumnah. Ini menjelaskan alat yang digunakan manusia untuk makan. Ucapan beliau, makanlah dengan kananmu. Ini penjelasan alat yang dengannya manusia makan, yaitu tangan kanan. Makannya adalah dengan tangan kanan. Di sini beliau tidak menjelaskan tangan, namun hanya beliau mengatakan kanan. Ya, beliau hanya mengatakan kanan. Wakul biyaminik. Dan ini yang terdapat dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, wakul biyaminik. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan kananmu. Tidak mengatakan wakul bil yadil yumna, yad, pakai yad, dan makanlah dengan tangan, tidak seperti itu. Tapi Rasul mengatakan wakul biyaminik, mencukupkan dengan yamin, kanan artinya, dan makanlah dengan kananmu. Kata Syekh, tidak dijelaskan di sini, tidak disebutkan dengan tegas, jelas bahwasanya ini maksud tangan. Kata beliau,
li'annaha alatuhul ma'lumatu 'inda an-nasi kullihim. Karena tangan adalah alat yang maklum bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Yang mukmin, yang kafir, yang baik, yang buruk. Semua sepakat bahwasanya yang manusia gunakan untuk makan adalah tangan. Semua manusia sepakat itu. Makanya ketika disebut hanya kanan langsung maklum maksudnya adalah tangan. Karena kaki bukan alat untuk makan. Bukan alat untuk makan. Meskipun seorang ada yang makan dengan kakinya karena kemampuannya mungkin lebih jarang. Manusia tetap menganggap bahwasannya tanganlah asal yang dengannya manusia makan. Dan di sini menjelaskan bahwasanya tangan yang diperintah untuk digunakan makan adalah tangan kanan. Ini selaras dengan sabda Nabi SAW yang saya isyaratkan tadi. Kul biyaminik, dan makanlah kamu dengan tangan kananmu. Wa man lam takun lahu yadun sarat lahu qudratun an ya'kula bi qadamaihi. Dan barang siapa yang makan atau yang tidak memiliki tangan, orang tidak memiliki tangan atau tangannya tidak mampu dan dia mampu makan dengan kakinya, dengan kedua kakinya, kata beliau fa innahu yuqaddimul akla bil yumna, maka dia mendahulukan yang kanan atau kaki kanannya untuk makan. Wa illa in ajaza fa innahu yakunu ma'dzuran. Kecuali jika tidak mampu, maka dia ada udzur dan bagi dia dibolehkan meskipun dengan kiri. Dia makan sesuai dengan apa yang dia mampu. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Ini masalah yang ketiga. Berikutnya masalah yang keempat. Masalah yang keempat. Pada ucapan beliau, wa kul mimma yalik. Dan makanlah dari makanan yang dekat. Dari makanan yang dekat darimu. Yaitu makanan yang dekat darimu berdasarkan hadis Abi Salamah tadi. Nabi bersabda, wa kul mimma yalik, dan makanan dari makanan yang dekat darimu. Kapan itu? Idza kana at-ta'am wahidan. Fa in ta'addadat anwa'uhu jaza an yatanawala minhu ma ba'uda anhu. Yaitu apabila makanannya satu jenis. Apabila makanannya satu jenis. Bila kita berada di satu tempat, disidangkan makanan dan kita beramai-ramai. Makanan untuk bersama. Maka bila makanannya hanya satu jenis, maka kita makan yang dekat dengan kita. Tidak makan yang dekat dengan orang lain. Ya, yang jauh dari kita. Dan ini bukan termasuk adab yang seperti ini. Seperti ini bukan termasuk adab. Tapi apabila makanannya beragam, banyak jenisnya, berbeda-beda, maka ketika itu tidak mengapa mengambil dari makanan yang jauh dari kita, meskipun tidak dekat dengan kita. Jika makanannya beragam, berbeda-beda jenisnya. Jadi perintah makan dari makanan yang dekat dari kita itu bila makanannya hanya satu jenis, satu warna saja. Kata beliau, fa idza kanatil ma'idah dzata sinfin wahid akala mimma yali. Apabila hidangan tersebut hanya memiliki satu jenis makanan, maka dia makan dari yang dekat darinya. Ya, dekat darinya. Wa in ta'addadat anwa'uha faqruba syai'un wa ba'da syai'un. Namun apabila makanannya beragam, ada yang dekat, ada yang jauh.
Ada yang dekat, ada yang jauh. Akala mimma yuhib, maka bagi dia makan apa yang dia sukai. Dia makan apa yang dia sukai. Falahu an yakula minal ba'id anhu, boleh juga bagi dia makan yang jauh darinya. Li'annahu laisa syai'un min jinsihi qariban minhu, karena tidak ada sesuatu yang sejenis yang dekat darinya. Maksudnya di sini, karena yang dekat darinya tidak semua jenis. Ada jenis lain yang jauh dari dia. Sebab seorang ketika dihidangkan makanan, dia boleh menikmati hidangan yang dia suka dari hidangan yang ada tersebut. Dari hidangan yang ada tersebut. Bisa jadi yang ada dekat dia hidangan yang tidak dia suka. Dan apa yang dia suka berada di jauh di sana. Maka bagi orang tersebut boleh memakan dari makanan yang dia suka, meskipun itu jauh. Jadi perintah makan dari yang dekat itu bila makanannya satu jenis. Tapi bila makanannya beragam, yang sebagian dekat, yang sebagian jauh, maka bagi muslim atau muslimah adalah makan yang dia suka dari jenis makanan tersebut, meskipun itu jauh, meskipun itu ada dekat orang lain. Min fadlik, saya mau makan itu, tolong yang itu, boleh. Atau dia julurkan makanannya, diambil, tidak masalah, karena memang makanan tersebut dihidangkan untuk semuanya dan semua memiliki hak yang sama. Tapi bila makanan satu jenis, maka dia makan yang dekat dari dia. Tidak perlu dia menjulurkan tangannya untuk mengambil dari makanan yang dekat dari orang lain. Ini bukan adab. Allah Ta'ala alam. Kemudian berikutnya, poin yang kelima adalah pada ucapan beliau, wa idza faragta fal'aq asabi'aka. Bila Anda telah menyelesaikan makanan Anda atau makannya, maka hisaplah jari jemari Anda. Jadi antum bila selesai makan, maka hisaplah jari jemari antum. Dasarnya adalah sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila kalian selesai makan, maka janganlah dia mengusap tangannya kecuali setelah menghisapnya atau dihisapkan. Menghisap jari jemarinya maksudnya, yang tadi digunakan untuk makan, atau dihisapkannya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin barakah. Karena sungguhnya dia tidak tahu barokah makan tersebut ada di makanan yang sebelah mana. Jadi hikmah dari menghisapnya adalah untuk mendapatkan berkah dari makanan tersebut. Sebab bisa jadi keberkahan dari makanan yang dia makan itu yang ada pada jari jemarinya tadi, yang nempel di jari jemari. Maka diperintahkan untuk dihisap. Kemudian beliau menjelaskan, fa adabu ta'am salah satu aqsam. Adab makan itu ada 3 macam. Yang pertama, adab sebelum makan. Yang kedua, adab ketika sedang makan. Yang ketiga adalah adab setelah makan. Faminal adabi ba'dal faraq minat ta'am wal infisal anhu la kul asabi. Di antara adab setelah selesai dari makan adalah menghisap jari jemari, yaitu menghisapnya, yaitu menjilatinya dengan, maksudnya adalah menjilatinya dengan lisan, dengan lidah, menghisapnya dengan lidah jari-jari tersebut. Kemudian bagaimana adab di dalamnya? Tentang adab dalam menghisap atau menjilati jari jemari setelah selesai makan, yaitu jari jemari bekas atau yang digunakan untuk makan tadi. Kata beliau, an yakuna rafiqan duna sautin, yaitu menghisapnya atau menjilatinya dengan lembut dan tanpa mengeluarkan suara.
dan tanpa mengeluarkan suara. Ya, lembut. Tanpa ada suara, pelan-pelan. Karena barang siapa kata beliau, faman yudkhil asabi'ahu fi fihi ba'da ta'am summa yajdibuha bi sautin syadid mufarikul adab. Karena barang siapa yang memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya setelah dia makan, kemudian menariknya dengan suara keras. Contoh seperti suara seperti ini, kata beliau, mufarikun al-adab, ini bertentangan dengan adab yang baik. Justru bertentangan dengan adab yang baik. Nah, thayyib, menghisap jari setelah makan adalah adab yang baik. Tapi bila caranya salah, justru menjadi adab yang jelek. Jadi, tata cara atau sifat dalam menghisap jari jemari seperti disebutkan oleh Syekh, yakunu rafiqan duna saut, lembut tanpa mengeluarkan suara. Cukupnya. Fa inna haqiqatal lahsil mahmud an yal'aqaha laqan khafifan. Karena hakikat cara menghisap atau menjilati jari jemari yang baik adalah dilakukan dengan ringan, pelan, lembut. Lembut. Berdasarkan banyak hadis, di antara hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau sebutkan wa yajri majral lahsil asabi la su'alatil akli. Dan semakna hukumnya dan sama hukumnya, ya, seperti menghisap jari jemari setelah makan, yaitu menghisap alat-alat yang digunakan untuk makan. Seperti sendok, garpu, ya, seperti sendok atau garpu. Fa inna ma yurja minal barakah fi ta'am yabqa fi hadha kama yujad fi asabil mutanawil ta'amahu bi yadihi mubasyaratan. Karena barakah yang diharapkan, yang dicari dalam makanan itu juga ada. Ya, itu juga ada pada alat-alat tadi seperti sendok dan garpu tadi. Sebagaimana kemungkinan adanya pada jari jemari yang kita gunakan untuk makan tadi. Maka sebagaimana dibersihkan jari-jari itu dengan dihisap, maka sendok atau garpu yang kita tadi gunakan untuk makan juga dihisap untuk mendapatkan, berharap keberkahan pada makanan tersebut. Wal mar'u mukhayyar, termasuk juga yaitu wadah yang untuk kita gunakan untuk makan, piring atau nampan mungkin kalau kita lagi berjamaah besar, atau mangkok kalau kita makan menggunakan mangkok, maka kita bersihkan. Ya, kita bersihkan juga. Kita lakukan itu dengan jari kita, kemudian kita hisap. Kita lakukan dengan jari kita hisap sampai bersih. Ya. Kecuali memang makanan tadi kadang-kadang justru membahayakan, ya kan? Atau yang tidak bisa dimakan, maka tidak usah. Jadi di sini kaitan dengan makan makanan yang bisa dimakan, yang baik bila dimakan. Tapi makanan yang justru misalkan mudarat tidak. Seperti misalkan sambal, orang tidak bisa makan sambal ini orang. Ya, atau sambalnya kebanyakan, tinggal sambalnya enggak perlu. Ya, atau justru membahayakan, ya kan, tulang-tulangnya, ya, duri-duri ikan. Ya enggak. Ini kaitan yang bisa ya dimakan dan baik dimakan. Terutama juga bila makanan tersebut dilihat berlebihan, maka jangan dipaksakan. Oleh karena itu, hendaknya bila kita mau makan, jangan berlebihan mengambilnya. Mengambilnya. Tapi bila seandainya terasa berlebihan, terasa kenyangan, maka tidak harus dihabiskan. Atau seperti kita misalkan disuguhkan makanan, beli makanan misalkan, ternyata makanan yang kita beli kebanyakan, maka tidak harus kita habiskan. Tidak harus kita habiskan dalam keadaan seperti ini. Karena tidak boleh berlebihan dalam segala hal termasuk makan dan minum. Allah Ta'ala berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan.
Wal mahsus, kemudian berikutnya wal mar'u muhayyar fi tahsili hadil fadilah al-waridah fil ahadits nabawiyah baina kaunihi yal'aqaha bi nafsihi aw yulqaha ghairahu. Seorang hamba, seorang muslim, untuk mendapatkan keutamaan ini, yaitu keberkahan, berkah makanan, dengan menjilati jari jemarinya, ada pilihan antara dia menghisap jari jemarinya sendiri atau dihisap oleh orang lain, atau dihisap oleh orang lain. Sebagaimana hadis sahih yang saya sebutkan tadi. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Artinya, apabila di antara kalian selesai makan, maka jangan dia mengusap tangannya kecuali setelah dia menghisapnya sendiri atau dihisapkan oleh orang lain. Dihisapkan atau dijilatkan oleh orang lain. Nah, ini boleh, dua-duanya boleh. Adapun berkaitan dengan dihisap oleh orang lain, dihisapkan oleh orang lain. Tayyib. Akhirnya dihisap oleh orang lain ini bukan adab, ya kan? Bayangkan, apa pantas seorang itu setelah makan dihisapkan sama orang lain? Tolong dihisapkan, bukan adab, jelek, buruk. Maksudnya di sini kata beliau dijelaskan, man bainahu wa baina asabil mal'uqi mu'anasah wa mulatafah. Kaitan dengan dihisapkan oleh orang lain, yaitu apabila antara keduanya, ya, antara dia dan jari orang yang akan dihisap jarinya tadi, ada hubungan kedekatan, ya, hubungan kedekatan seperti suami dengan istrinya, ya, suami dengan istri boleh ketika makan, ya kan, sepiring berdua, sebungkus berdua kalau beli, habis makan, ya, gantian saling menghisap jari antara keduanya, baik, bagus. Nah, dicoba. Atau antara anak dengan orang tuanya, kadang-kadang anak kecil, ya, terutama yang masih belajar adab ini, kadang-kadang lupa atau tidak mau, maka orang tuanya yang melakukannya, dihisapkan jari-jarinya sebelum dicuci tangan tersebut atau sebelum dilap atau diusap, maka orang tuanya boleh ketika itu. Taib. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu ucapan beliau waqul alhamdulillah, dan bacalah alhamdulillah. Ini sebagai penutup dari setelah makan. Kapan membaca alhamdulillah? Yaitu setelah selesai makan, setelah menyelesaikan makannya. Jadi apabila dia telah menyelesaikan makanannya semuanya, makannya, minumnya, dan segala jenis bentuk makanannya, maka dia muji Allah SWT. Dia muji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan baca alhamdulillah. Atau lafaz-lafaz yang lain yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahihah, maka boleh dia ucapkan. Dan dalam hal ini semakin panjang bacaannya, semakin lengkap bacaannya, semakin sempurna. Di antara yang paling sempurna yang terdapat dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda mengajari kita, yaitu alhamdulillahi thayyiban katsiran mubarakan fi ghaira makfiyin wala makfurin wala mustauda'in rabbana. Ya, saya ulangi, alhamdulillahi thayyiban katsira mubarakan fihi ghaira makfiyin wala makfurin wala mustauda'in rabbana. Ini di antara yang dibaca. Dan yang paling afdal dan sudah mencukupi, yang pendek dan yang mencukupi, yang biasa kita baca alhamdulillah. Cukup. Alhamdulillah. Nah, demikian mungkin apa yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al Iman TV,
sarana penyubur keimanan.